Perang ini telah berubah dari kegagalan militer menjadi kekacauan psikologis total bagi Rusia. Warga Rusia di Krasnodar Krai terbangun oleh peringatan paling menakutkan yang pernah ada tadi malam. Sirene mendesak semua orang untuk mengambil makanan dan meminum pil anti radiasi mereka. Saat kepanikan melanda seluruh kota, situasinya dengan cepat berubah menjadi kekacauan nyata. Lebih dari 150 drone Ukraina menyerbu pangkalan militer strategis Rusia, sementara sistem pertahanan udara Rusia benar-benar tidak terkendali. Saya tidak bercanda, Anda mendengarnya dengan benar. Saat drone-drone Ukraina memenuhi langit Rusia, rudal pertahanan udara yang salah sasaran terekam kamera menghantam apartemen dan warga sipil Rusia. Kelemahan militer ini membuat Rusia membayar mahal. Pertahanan udara gagal, drone Ukraina berhasil menghancurkan beberapa pesawat paling berharga Rusia. Putin sekarang tidak berdaya untuk menghentikan segala jenis pemberontakan karena militernya bahkan tidak bisa melindungi warganya sendiri. Mari kita mulai dari awal. Apa yang membuat warga Rusia sulit tidur? Jawabannya, drone Ukraina. Lebih dari 150 drone air NC menuju fasilitas strategis dan pangkalan militer Rusia di semenanjung Crimea dan pesisir Laut Hitam. Sekarang, kabar baiknya adalah pertahanan udara Rusia diaktifkan untuk melawan serangan ini. Tapi kabar buruknya, mereka tampaknya agak di luar kendali. Silakan Anda lihat sendiri. Kini kami punya lebih banyak rekaman tembakan salah sasaran dari pertahanan udara Rusia tadi malam. Sebelum membahas itu, kita perlu melihat apa saja yang digunakan Ukraina untuk menghentikan serangan ini. Kali ini, bukan hanya drone dan rudal. Mereka juga punya senjata rahasia, yaitu virus. Bukan jenis virus itu, tapi jenis virus peretasan. Dan virus itu meretas ke kota Rusia. Pengeras suara pengumuman publik, itu berarti sirene di Rusia meraung-raung di tengah malam. Tapi di atas itu semua, pesan yang didengar warga Rusia di tengah malam adalah salah satu pesan paling mengerikan yang bisa didengar seseorang. Dengarkanlah. Sirene berbunyi cukup lama, mendesak warga untuk mengumpulkan makanan, barang-barang mereka, dan meminum pil anti radiasi mereka. Saya tidak tahu mereka punya itu, untungnya tidak ada radiasi, hanya kepanikan di kota. Namun, tak lama setelahnya wali kota menjelaskan sistem peringatan diretas, warga tetap sulit tidur meski sudah ada klarifikasi. Itu karena mereka memang tidak bisa tidur. Ada drone Ukraina di langit saat peretasan itu sedang diselidiki. Berbeda dengan drone Rusia, drone Ukraina justru menargetkan pangkalan udara Rusia di wilayah itu. Tapi sepertinya rudal pertahanan udara Rusia justru menargetkan warga negara Rusia sendiri. Karena jumlah rekaman yang kita miliki hanya dari tadi malam saja benar-benar luar biasa. Berikut yang pertama, warga sipil Rusia merekam momen nyaris terkena rudal yang salah sasaran. Lihatlah. Dia mengejutkan. Hei, jika kamu Putin, lihat sisi positifnya. Pertahanan mereka tampaknya bekerja meski tidak sempurna. Ini ada cuplikan lain dari warga sipil yang bisa ditonton Putin. Oh, itu terbang. Ayo jalan. Astaga gila. Sayangnya, tidak semua orang Rusia seberuntung mereka. Salah satu rudal pertahanan udara tadi malam tampaknya jatuh di area padat penduduk. Dan ada banyak kepanikan di media sosial Rusia, lihatlah ini.
Seperti yang saya katakan, karena daerah ini sangat padat penduduk, kami punya sudut lain dari dampaknya. Ini dia klipnya. Ini hanya membuktikan bahwa mungkin Rusia perlu menginvestasikan uang untuk membangun pertahanan udara yang layak, bukan hanya menghabiskannya untuk mendapatkan umpan meriam di garis depan. Tapi di sisi lain, sepertinya kedua kebijakan itu menunjukkan satu hal. Para pemimpin Rusia memang tidak peduli dengan warga negaranya sendiri. Saat merekam ini Senin malam, kami belum banyak mendapat kabar soal kerusakan akibat rudal itu. Namun, saya rasa Rusia tidak akan pernah mengumumkan kesalahan mereka sendiri. Semoga tak ada yang terluka atau mengalami hal lebih buruk. Sayangnya bagi Putin, bukan hanya rudal Rusia yang memberikan dampak. Sepertinya drone Ukraina juga berhasil mengenai target mereka, dan mereka sedang menyerang pangkalan udara Rusia di wilayah tersebut. Sial. Sekarang, berdasarkan laporan awal, tampaknya ini adalah pabrik pesawat sekaligus pangkalan udara, tempat Rusia juga menyimpan banyak jet dan pesawat mereka untuk perawatan. Ini jelas target sangat berharga untuk diserang. Sekarang, menurut warga Rusia di daerah tersebut, ada sekitar 20 ledakan yang mereka dengar sepanjang malam. Dan menurut beberapa unggahan, tampaknya beberapa ledakan begitu keras, sehingga orang-orang bisa merasakan gedung atau jendela mereka bergetar akibat ledakan tersebut. Tentu saja, itu tidak berarti semua drone Ukraina berhasil mengenai sasaran. Saya yakin beberapa drone berhasil dijatuhkan pertahanan udara Rusia, meski Rusia mengatakan sebaliknya. Suaranya juga bisa terdengar seperti ledakan. Namun, beberapa drone tampaknya berhasil menembus dan mengenai pesawat berharga yang Rusia parkir di area terbuka. Sepertinya mereka tak belajar dari Spiderweb. Jadi sekarang kita punya Spiderweb 20 tapi dalam skala lebih kecil. Dan itulah cuplikan yang Anda lihat dari dampaknya beberapa detik yang lalu. Dan tebak apa? Setelah Ukraina sukses menyerang, mereka kembali melakukan serangan kedua. Berikut cuplikan serangan ganda tersebut. Yang pesawat itu benar-benar hancur. Sepertinya ini adalah salah satu pesawat laser udara A-60 milik Rusia yang telah dihancurkan. Sekarang, bagian tergila dari semua ini adalah Rusia hanya memiliki 2 pesawat ini dan keduanya berasal dari Uni Soviet karena semua persediaan senjata yang diwarisi Rusia. Sekarang, kita tidak benar-benar tahu seberapa bagus pesawat-pesawat ini karena Rusia belum pernah menggunakannya dalam perang ini atau saya kira dalam perang lainnya. Ini adalah salah satu senjata eksotis yang sering dibanggakan Rusia, tapi sebenarnya belum pernah digunakan. Pesawat ini dirancang untuk membawa dan menguji laser kuat yang bisa membutakan atau menghancurkan sensor satelit, pesawat, misil, dan drone. Jika berhasil, laser yang mereka pakai untuk menghancurkan sensor juga bisa merusak atau menghancurkan target. Namun, ini masih teori. Kita tidak tahu apakah Rusia pernah menggunakannya. Jadi menurut saya, bagi Putin, kehilangan ini tidak terlalu penting. Pada akhirnya, jika dia tak bisa gunakan itu untuk hancurkan apartemen Ukraina, baginya tak berarti. Namun, terkait kejahatan perang, tampaknya bahkan propagandis pro-Rusia mulai menyadari kesalahan Putin menyerang warga sipil Ukraina. Setiap malam, rudal dan drone Rusia menyerang gedung apartemen, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Namun, pria pro-militer ini sebenarnya memberi pengingat penting bagi Putin. Semua orang Ukraina yang kehilangan orang tercinta akibat perang yang dia mulai dan kejahatan perangnya. Setiap malam, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan Rusia. Artinya, meski Ukraina dan Rusia berdamai, hubungan keduanya takkan pernah sama lagi. Karena orang tidak akan lupa ketika mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Lihatlah apa yang dikatakan pria ini. Saya ingin menunjukkan pria ini dulu mendukung invasi, tapi sekarang dia menentangnya dengan caranya sendiri. Dengarkan ini. Ini, kembalikan situasinya. Situasinya tak bisa dikembalikan? Saya pikir bahkan jika perdamaian dicapai, ini perdamaian dalam bentuk seperti ini. Orang Ukraina yang paling aktif, termasuk mantan pejuang, akan bergabung dengan perusahaan militer swasta dan melawan Rusia di luar negeri.
Meski tanpa konfrontasi di garis depan, mereka tetap menganggap perjuangan melawan Rusia sebagai misi hidup. Tapi orang-orang ini, Kamu tidak bisa membujuk mereka dengan cara apapun. Ini sudah berlaku bagi sebagian penduduk Ukraina, terutama yang kehilangan orang tercinta. orang-orang terkasih, ini Akan menjadi dendam pribadi. maksudku ini sudah seperti itu. Seseorang harus sadar bahwa dunia akan sangat berbeda dan lifestyle tidak sama lagi. Itu Adalah insinamakan ada dengan bolpen cerebloner. kesalahan Yang kesalahan yang hampir tak bisa diperbaiki. Itu sudah terjadi, maksudnya tak ada kembali ke era sebelumnya. Seluruh operasi ini memiliki peluang untuk direalisasikan, tetapi hanya jika dijalankan sesuai dengan rencana awalnya. Dalam format operasi khusus, Itu aja, operasi ini memiliki operasi-operasi khusus tersebut. Seperti di Kazakhstan, Januari 2022. ya benar, saya mesti contohnya sudah diberikan seperti di Cekoslowakia tahun 68. Oke, pada masanya, ya seperti Saya berharap Putin benar-benar sadar akan kesalahannya di sini. Meski perang belum berhenti lewat kesepakatan damai, saya tetap berharap Putin menghentikan pembunuhan warga sipil Ukraina. Karena orang-orang ini bukan berada di garis depan. Tidak masuk akal jika serangan drone dan rudal Rusia menargetkan orang-orang tak bersalah. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka di video. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi. YouTube menyatakan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video seperti itu dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting meliput hal ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menampilkan iklan di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami, dukung kami. Dapatkan video tanpa sensor dan konten bonus yang tak bisa diunggah di YouTube dengan bergabung di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.